Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Bapak dan warahmatullahi. Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada today's workshop hari ini yang berjudul Cyber Security, Perisai Keamanan di Dunia Digital. Perkenalkan, nama saya Nanda yang akan memandu acara pada siang hari ini. Inisindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia telah menyediakan berbagai pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini juga Inisindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun, lebih dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda, serta dari perusahaan nasional maupun multinasional. Di era digital saat ini, mungkin Bapak dan Ibu, ancaman cyber semakin berkembang dan bisa menyerang siapa saja, baik individu maupun perusahaan. Malware, phishing, ransomware, dan berbagai serangan cyber lainnya yang dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak diantisipasi dengan baik. Dengan mengikuti workshop ini, Inks People akan belajar tentang bagaimana sih mengamankan akun dengan password yang kuat dan autentifikasi dua faktor, mengenali jebakan social engineering, serta menerapkan praktik aman dalam bekerja secara online. Pada workshop kali ini juga kita tentu akan mendapatkan dan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang ahli dalam bidang IT security. Saya izin perkenalkan narasumber siang hari ini, yaitu Bapak Dani Aprianto, atau bisa disapa dengan Pak Dani, selaku instruktur profesional Inisindo yang akan memaparkan materi mengenai cyber security, perisai keamanan di dunia digital. Setelah pemaparan dan demo materi ini, Bapak dan Ibu akan diberikan tugas terkait materi yang akan dipelajari. Hal ini diharapkan agar Bapak dan Ibu dapat memahami materi yang sudah disampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu yang terdaftar sebagai peserta premium, benefit seperti sertifikat dan juga voucher akan segera dikirimkan setelah acara selesai. Pada workshop kali ini juga terdapat kuis berhadiah dan pengisian feedback yang akan dilaksanakan pada hari kedua. Sebelum masuk ke sesi utama acara ini, mumpung masih semangat, masih segar, habis sholat zuhur, saya izin untuk pantun biar lebih semangat lagi. Sahur pagi makan kurma, siang hari, sorry, sahur pagi makan kurma, siang hari semangat berkarya. Mari kita buka Cakep. workshop ini dengan penuh makna. Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan Pak Dani untuk memulai acara. Pak Dani, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Suara saya aman ya? Aman, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, peserta workshop. Ya, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang cyber security, ya, di mana sekarang ini memang trennya adalah orang menggunakan digital, ya kan, dunia cyber. Di mana sebenarnya kalau kita perhatikan ya dunia digital ini antara threat versus opportunity. Ada ancaman plus juga ada kesempatan, opportunity di dalamnya. Ya. Sebelumnya mungkin saya izin ya untuk sharing slide saya. Oke, udah kelihatan ya. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan ya, ini nama saya Dani. Jadi saya bekerja di Nixindo dari 2006 ya, jadi sudah lumayan lama, hampir 20 tahun. Dan saya concern ke dunia security, cyber security mulai tahun 2012. Ya, basic saya di infrastruktur, di application. Oke, ini outline ya yang kita akan jelaskan ya, yang akan kita pelajari selama 2 hari ke depan. Jadi ya yang pertama jelas ya kita mesti tahu dasar-dasar keamanan di cyber, ya, elemennya apa saja, komponennya apa saja yang terpenuhi, karena itulah yang menjadi target untuk di bypass. Nanti saya akan jelaskan tentang konsep cyber security. Kemudian tadi juga sudah disinggung ya sama Mbak Ananda bagaimana praktek keamanan yang baik ya, bagaimana kita melakukan mekanisme autentikasi, apakah cukup dengan single authentication atau minimal harus two factor authentication. Ya, itu juga nanti akan kita coba bahas, termasuk keamanan jaringan dan data. Ya, bagaimana jaringan yang kita gunakan ya harus aman. Ya,
karena memang hampir ya paling banyak attacker itu dia menyerang lewat jaringan. Ya karena memang diasumsikan secara fisik attacker akan susah untuk masuk ke suatu organisasi ya karena memang ada physical security. Ya mereka harus bisa masuk ke data center ya kan ke kantornya dan sebagainya. Jadi eh, lebih banyak secara remotely ya lewat jaringan. Makanya gimana caranya jaringan yang kita gunakan pun harus aman. Ya. Termasuk data ya karena memang data itu bisa dikatakan jantung dari organisasi. Ya. Kalau kita bicara individu ada namanya data pribadi. Nah, itu yang mesti kita lindungi. Karena itu pun yang menjadi objek ya target dari attacker. Dan tentunya bagaimana kita mampu melakukan deteksi ya termasuk respon tentunya ya ketika memang terjadi insiden ya atau hal-hal yang memang tidak kita inginkan ya kesiapan dari organisasi maupun individu juga sangat penting di sini karena memang ketika kita bicara security ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab organisasi ada beberapa keamanan yang bisa didelegasikan di setiap individu. Ya, jadi eh, ya pengguna internet, pengguna komputer pun harus bertanggung jawab terhadap keamanan pribadi, termasuk data tentunya. Ya. Dan yang berikutnya adalah ya terkait dengan aturan, terkait dengan regulasi, kebijakan. Ya, ketika kita bicara dunia cyber tentu ada undang-undang. Ya, secara hierarkikal jelas ya, undang-undang itu yang paling tinggi. Nah, di dalam satu organisasi ada yang namanya kebijakan. Jadi mungkin secara regional ya, lingkup negara memang aturan paling tinggi adalah undang-undang. Ya, nanti di bawahnya ada regulasi. Nah, baru ada yang namanya kebijakan atau policy. Ya. Dan nanti di bawahnya ada standar, ya, best practice, guidelines dan sebagainya. Dan itu semua ya untuk alasan security. Ya, meskipun ya memang ini yang non technical, ya kaitannya dengan aturan regulasi. Ya. Oke, saya langsung aja ya. Nih, ada beberapa elemen ya yang terkait dengan keamanan cyber ya atau saya sering sebut sebagai cyber security ya. Bagaimana tentunya ketika kita bicara perang cyber ya, porsi kita adalah melakukan defense ya, melakukan pertahanan ya karena ada yang menyerang, ada yang bertahan ya. Nah, nanti kita akan jelaskan ya, ada beberapa cyber threat ya, ancaman-ancaman di dunia cyber, termasuk serangan juga. Ya, jadi ketika ancaman menjadi kenyataan itu yang namanya insiden atau serangan. Ya, nah tentunya apa sih karakteristik atau indikasi ya terjadinya serangan itu yang nanti akan kita coba jelaskan. Ya, oke, ada 3 elemen ya ketika kita bicara information security. Ya. Kalau ingin lebih mempermudah dalam pemahaman, ya gunakanlah konsep CIA, ya. Confidentiality, integrity, dan availability. Kerahasiaan, ya, integritas, ya, dan juga ketersediaan. Jadi informasi yang aman ya harus memenuhi 3 aspek. Ya, jadi yang pertama informasi itu harus bersifat rahasia. Ya kalau kita bicara rahasia artinya tidak semua orang bisa melihat bisa mendapatkan informasi tersebut, ya kan? Harus punya password, harus punya kunci untuk mendapatkan informasi tersebut, ya. Itu elemen kerahasiaan, ya. Mungkin secara teknikal untuk menjaga kerahasiaan kita bisa terapkan yang namanya enkripsi, ya. Enkripsi ini bisa kita implementasikan di beberapa komponen ya, bisa di level jaringan, ya kan, data, ya kan, dan sebagainya. Jadi hal yang pertama yang mesti kita penuhi adalah kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua adalah integrity, ya kan? Aspek kedua adalah integrity. Jadi tadi selain bersifat rahasia, informasi yang aman harus integritas, harus asli, harus otentik. Ya, jadi apa yang dikirimkan oleh pengirim dan diterima oleh si penerima ya harus sama, ya, tidak boleh beda.
ya. Nah, maka gimana caranya kita menjaga keaslian? Nah, secara teknikal ada yang namanya hash, checksum, ya, digital signatures dan sebagainya. Ya, jadi receiver bisa memvalidasi keaslian dari informasi tersebut ya dengan cek hash-nya, digital signature dan sebagainya. Ya, itu elemen yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketersediaan, availability. Ya, jadi informasi itu yang harus ada. Ya, jadi meskipun bersifat rahasia, asli, tapi nggak ada, nggak bisa diakses, ya itu nggak aman. Ya, dan ketika ketiga elemen ini tidak bisa terpenuhi, itu yang namanya insiden. Ya, jadi karena ya secara prinsip attacker itu akan selalu gimana caranya ketiga elemen tersebut tidak terpenuhi. Ya, bagaimana meskipun informasinya bersifat rahasia, ya gimana caranya attacker bisa melihat, ya bisa mendapatkan informasi tersebut. Ya, terus gimana caranya informasi yang diterima oleh receiver atau penerima itu beda, ya. Bagaimana memodifikasi informasi tersebut, yaitu objektif dari attacker. Dan ketiga ya jelas bahwa gimana caranya informasi itu nggak bisa diakses oleh authorized users. Ya, jadi ketika kita bicara defense yang tadi saya bilang, maka ini yang mesti kita jaga. Tapi ketika kita bicara offense, attacker, maka ini yang coba di bypass. Ya. Nah, yang di bawah itu ada non repudiation, ada jaminan, ya, nggak bisa disangkal. Ini informasi ini memang aman, ya. Artinya harus ada tiga komponen ini. Jadi kalau bersifat rahasia, asli dan tersedia itu ada jaminan keamanan. Ya, yang tadi saya bilang, kalau salah satu elemen tidak terpenuhi, ya berarti jaminan keamanannya nggak ada. Gitu. Itu ya. Jadi ini yang mesti kita pegang pertama kali ya ketika kita bicara cyber security atau information security. Ya. Nah, bahasan kita ini spesifik ya. Kita bekerja di dunia cyber, dunia maya. Ya. Jadi kalau kita ya ini contoh kasus aja ya bahwa bukan kasus ya. Jadi sekarang ini ketika kita belanja ada dua opsi, ada dua pilihan. Belanja secara konvensional ya ke toko, ke mall, ke pasar atau secara online ya. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Jelas ya, masing-masing ada ancamannya ya. Kalau kita belanja di pasar, apa ancamannya? Ya ada copet, jambret, ya kan? Itu ancaman di dunia nyata. Ya. Copet dan jambret itu pun ada di dunia maya, ya kan? Dan mereka biasanya akan menyerang dengan beberapa teknik, ya. Dan ini ya beberapa contoh ancaman di dunia cyber, ya. Attacker akan mencoba mendeploy yang namanya malware. Ya, jadi malware itu sebagai agent, sebagai alat. Ya. Bagaimana attacker itu bisa masuk, mengambil data, mengambil informasi, ya dari victim, dari target. Ya. Oke, malware ya, malicious software ya. Jadi software yang berbahaya. Ya, karena memang hampir semua malware itu sifatnya destruktif ya, merusak. Ya. Dan malware itu ada banyak. Ya, ada virus, ya, ada worm, trojan, ransomware dan sebagainya. Jadi tergantung goals-nya. Jadi setelah kita execute sebenarnya apa sih ya yang terjadi? Yaitu pembeda antar tipe malware ini, ya kan? Mungkin kalau virus itu bisa dikatakan instan dari malware. Jadi kalau kita bicara malware, virus malware, ya kan? Ada worm juga, ya cacing gitu ya kalau secara harfiah kita terjemahkan. Jadi apa bedanya? Bedanya adalah cara execute-nya. Karena gini, malware atau program ini kan butuh yang namanya trigger, ya. Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu install software pun kan mesti diklik dua kali kan seperti itu. Ya. Bapak mau buka file ya mesti diklik dua kali sama. Program ini akan bekerja ketika ada trigger.
ya mesti diklik 2 kali. Ya, nah virus itu butuh interaksi dengan user, jadi mesti diklik 2 kali. Ya, itu eh, karakteristik dari virus. Ya, jadi selama virus itu belum diklik 2 kali, ya program yang ada di dalamnya ya belum jalan. Ya, itu ya. Jadi kita mesti tahu nih perbedaan antara virus, worm dan sebagainya. Ya, jadi virus butuh interaksi dengan user, pengguna. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya, amit-amit di komputernya ada virus, sebenarnya nggak ada masalah selama belum diklik 2 kali. Nah, yang jadi masalah itu ada worm, ya. Di mana worms itu adalah malware yang bisa eksekusi sendiri, gitu. Jadi nggak perlu diklik 2 kali oleh user, program itu bisa jalan. Loh, gimana? Nah, tadi saya bilang trigger. Ya, triggernya apa? Macam-macam. Ya, worm nanti ada istilah yang namanya time bomb, bom waktu. Ya, oke di dunia nyata deh, ada bom waktu. Kira-kira triggernya apa? Triggernya ya waktu. Ya, nanti 1 jam lagi akan meledak atau dia akan meledak jam 1 pagi misalnya. Ya. Nah, jadi triggernya adalah waktu. Ya. Ada juga bom yang triggernya itu adalah berupa kondisi. Ya. Jadi mungkin kalau pernah lihat film apa ya zaman dulu sih ya, karena mungkin ya saya zaman dulu. Jadi dulu ada film yang namanya Speed ya. Jadi Speed itu ada bom yang ditanam di bis, di mana bom itu akan aktif ketika kecepatan bis tersebut kurang dari berapa kilometer per jam. Jadi ada namanya threshold, batas, ambang batas. Ya, nah itu yang menjadi trigger untuk execute malware tersebut. Ya, nah kalau kita bicara komputer, ya nggak mungkin dong komputer kecepatan dan sebagainya kan. Jadi kondisinya adalah ya prosesor, network utilisasi dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi trigger untuk dieksekut. Jadi di set tuh thresholdnya berapa. Jadi program ini akan execute ketika network utilization mencapai angka 50. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang namanya logic bomb. Jadi ada time bomb dan logic bomb. Ya. Nah, ada Trojan. Trojan itu apa? Jadi Trojan itu malware yang seolah-olah legitimate program, program yang kita butuhkan. Ya, ini kebiasaan ya dari mungkin pengguna internet ya. Jadi ketika mencari installer ya, software-software, dia buka Google, cari tuh, ya misalnya nyari antivirus. Antivirus free download kan gitu ya biasanya keywordnya. Ya maka keluar tuh Pak, bahwa itu. Jadi keluar beberapa website ya yang berisi atau mempublish beberapa antivirus. Ya, cuman kan nggak semuanya antivirus. Ya, justru yang dipublish adalah Trojan. Ya, jadi Trojan itu adalah program yang ketika dia dieksekut maka dia akan membuka pintu dari dalam, reverse connection. Ya, jadi ya bisa jadi attacker nggak berhasil masuk lewat pintu depan, maka dia butuh agent untuk membuka pintu dari dalam. Nah itu yang namanya Trojan. Ya, ya ini kembali ke film ya. Jadi banyak tuh referensi film yang ada kaitannya yang bisa kita kaitkan juga dengan cyber threat gitu ya. Jadi ada film Troya tuh. Ya, jadi di mana ada pasukan yang menyerang suatu kota yang gagal karena memang bentengnya terlalu kuat. Maka gimana caranya dia bisa masuk ya? Dia kasih patung kuda kan gitu ya, yang di dalamnya ada prajurit. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ya kan? Ada ransomware, ya. Ransom. Ya, mungkin ini yang lagi rame ya sekarang ini ya. Jadi ada banyak ransomware, ada WannaCry, ya, eh, yang kemarin lagi rame juga ya. Jadi eh, program malware yang ketika dieksekut ya menyebabkan data itu nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses kan banyak. Entah itu di encrypt, dikasih password dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya attacker akan
minta tebusan, ya, disandra tuh, makanya namanya ransom, ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ya, apakah ketika kita membayar tebusan ada jaminan datanya dibalik? Kan nggak ada, ya. Bisa jadi kita diperas terus, gitu. Ya, makanya solusinya apa? Restore. Ketika kita punya backup. Nah, masalahnya kan kadang kita nggak punya backup. Ya. Nih, jangan ketika terjadi insiden backup jadi mandatori yang tadinya opsional. Nggak boleh gitu. Ada atau tidaknya insiden, backup harus kita lakukan. Ya. Kadang gini, karena backup itu suatu rutinitas ya, bisa jadi rutinitas yang kalau tidak terjadi insiden atau jarang terjadi insiden itu sering diabaikan. Ya, ditanya, udah backup belum datanya? Aman lah, insya Allah besok aja. Nah itu dia. Jadi hal-hal seperti itulah yang justru menjadi celah, ya kan? Attacker bisa masuk, ya kan? Begitu ya, konsep dari ransomware. Ada spyware juga, ya kan ada botnet. Kalau spyware jelas ya, spy. Jadi dia program mata-mata, ya. Termasuk keylogger ya, mungkin kalau pernah dengar ya. Jadi program yang dia akan merecord, mencatat semua yang diketik di keyboard. Ya, biasanya targetnya adalah komputer publik. Makanya hati-hati ya ketika kita bekerja di warnet ya, komputer orang dan sebagainya, ya kan? Takutnya memang ada program atau ada ya software aplikasi yang memonitor aktivitas kita, ya kan? Nah, itu yang namanya spyware. Ya. Nah, sebenarnya gini, attacker atau si penyerang tadi itu ada dua tantangan ya, dua challenge ketika dia menggunakan malware ya sebagai alat untuk bisa masuk ke target. Jadi challenge yang pertama adalah bagaimana malware itu nyampe ke target ya. Nah, yang paling banyak memang lewat web service ya, lewat website ya. Yang tadi saya contohkan ya bahwa ketika kita mencari sesuatu di internet ya kita mesti validasi ya. Makanya ini kembali ke kebiasaan dari pengguna internet ya. Dan gini, biasanya attacker pun akan mempublish malware itu directly. Ya, kan sekarang banyak ya malware yang dalam bentuk APK gitu ya dengan target Android. Ya, dan itu sebenarnya nggak akan available ketika kita aksesnya di official store, di Play Store. Ya, makanya biasakan download sesuatu di official store. Ya, jangan sekali-kali download directly. Jadi tiba-tiba dapat email, dapat WhatsApp, dapat Telegram untuk install sesuatu. Nah, itu karakteristik dari attacker. Ngirim secara langsung. Ya. Mungkin kalau malware yang tadi itu ya dalam format .apk yang menyerang Android, ya itu kan sebenarnya bagian dari social engineering, ya kan? Biasanya di, diberikan nama yang menarik, ya kan? Undangan pernikahan, apa surat tilang elektronik lah dan sebagainya. Ya, jadi itu ya. Jadi challenge-nya adalah bagaimana malware yang dibuat oleh attacker itu bisa sampai ke target. Dan challenge yang kedua adalah malware tersebut di-execute. Ya, makanya tadi dia butuh yang namanya trigger. Ya. Nah, di sini security awareness itu penting ya dari sisi end user. Ya. Termasuk tadi ya saya jelaskan. Ya. Attacker itu akan biasanya ya behaviornya itu dia directly. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu tiba-tiba menerima email ya kan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal ya kan disuruh untuk install sesuatu, nah itu sudah eh, tanda-tanda ya kan karakteristik ya kan. Nah, jadi sekali lagi juga ini tergantung dari security awareness dari sisi end user. Oke itu ya, jadi ada dua challenge juga dari sisi attacker, bagaimana dia mempublish, mendeploy malware-nya dan memastikan malware tersebut execute, ya kan. Nah, ancaman cyber yang lain ada phishing, ya. Jadi phishing itu biasanya lewat media email, ya. Cuma dalam perkembangannya, ya karena
orang sekarang lebih prefer menggunakan mobile device lewat mobile tuh. Ada namanya SMS phishing atau smishing, ya. Jadi biasanya karakteristiknya adalah email dengan link URL, ya. Nanti ada saya contohkan ya. Contoh email yang dikategorikan ada phishing, ya. Jadi ya tujuannya macam-macam ya. Yang paling banyak ini ya biasanya untuk memberikan informasi dan sebagainya. Jadi ini juga bagian dari teknik yang namanya social engineering ya. Nanti social engineering juga saya akan jelaskan ya. Nah, berikutnya ada juga ancaman atau serangan yang memang tujuannya adalah untuk menurunkan performance. Ya, membuat service itu nggak bisa diakses. Ada yang namanya DOS, denial of service. Ya. Selain DOS ada DDoS, distribute DOS. Ya, jadi ya kalau distribute DOS itu attacker butuh banyak agent. Jadi kalau dianalogikan tuh ya main keroyokan, ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita attacker mentargetkan satu alamat, ya dia akan ngirim paket terus menerus. Nah itu yang namanya DOS. Istilahnya flooding ya, membanjiri request, paket dan sebagainya. Nah, ketika yang membanjiri ada lebih banyak, maka itu akan lebih efektif, ya kan? Itu ya. Maka ada namanya distributed DOS seperti itu, ya kan? Oke, kemudian ada serangan yang berasal dari internal, ya. Jadi ingat ya, Bapak Ibu, bahwa ancaman dan serangan itu tidak hanya berasal dari luar, ya, karena ancaman dan serangan pun bisa berasal dari dalam, ya. Nah, contoh internal attack atau internal threat adalah MITM, Man in the Middle Attack, atau sniffing, menyadap. Ya, jadi attacker akan menyadap komunikasi antar victim. Ya, dan biasanya memang targetnya adalah ketika masih menggunakan service atau protokol yang vulnerable, yang lemah, ya, masih menggunakan HTTP, ya. Ada dari Bapak Ibu yang masih akses web menggunakan HTTP? Ya, jangan ya. Pastikan alamat webnya adalah secure, ya, HTTPS. Ya, karena ya HTTPS itu lebih ke protokol yang digunakan. Jadi bagaimana komunikasi yang kita gunakan untuk akses website itu aman. Ya, bukan berarti ketika kita menggunakan HTTPS itu tidak bisa kena sniffing, tetap ya. Tapi paling tidak hasil yang disadap itu encrypted, ya, terencrypt. Ya, jadi nggak bisa langsung dipakai itu informasinya, mesti di decrypt dan sebagainya. Gitu ya. Jadi gunakanlah HTTPS, ya SSH. Kalau akses FTP ya pakai FTPS atau FTP over SSH dan sebagainya. Jadi itu mungkin teknikal ya. Jadi bisa diimplementasikan secara organisasi, ya kan, lewat policy seperti itu. Ya. Dan yang berikutnya adalah SQL injection. Ya, ini serangan yang menyerang di level application, ya, web application dan juga database. Bagaimana tujuannya adalah mendapatkan informasi di dalam database, ya kan. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ancaman cyber nggak hanya ini ya. Jadi ya kalau di slide kan banyak lah gitu ya. Jadi ada namanya password attack, ya kan? Ada yang namanya cross-site scripting dan sebagainya. Jadi ada banyak ancaman-ancaman yang bisa menyerang meskipun kita bekerja di dunia cyber. Jadi sekali lagi ya, bukan berarti ketika kita bicara dunia maya itu aman, enggak. Ya kan? Tetap ada yang namanya ancaman, gitu loh. Nah, untuk mengurangi ancaman ya, atau tingkat keberhasilan dari suatu serangan, salah satu yang bisa kita terapkan adalah dengan menerapkan yang namanya password policy. Ya, jadi kadang gini, ya, karena alasan apa ya, mudah diingat, ya kan, nggak ribet, ya, maka biasanya pengguna internet, pengguna aplikasi menggunakan password yang mudah diingat, ya.
mudah diingat itu bisa jadi mudah ditebak, ya kan? Makanya gunakanlah password yang aman, ya. Aman itu dalam artian apa? Jadi gini, ada beberapa requirement, ada beberapa policy, ya, yang secara konfigurasi bisa dipaksa. Termasuk ini, password policy. Ya. Bagaimana ketika Bapak Ibu register ke suatu aplikasi, maka ketika menggunakan password yang asal-asalan, tes, QWERTY, nama-nama buah, nggak bisa. Karena ada requirement-nya, ada prasyarat. Ya. Minimum panjangnya berapa, ya. Kemudian mesti kombinasi antara huruf, angka, karakter khusus. Ya. Termasuk password age. Ya. Jadi secara berkala password mesti. Oke, jadi ada yang namanya password change. Dan jangan menggunakan informasi pribadi, tanggal lahir, nama anak, nama istri sebagai password. Ya. Karena tadi mudah ditebak. Ya. Apalagi mungkin kalau Bapak Ibu punya sosial media, yang di sosial media profile itu menyertakan informasi tanggal lahir, ya, nomor telepon, nama anak, kadang seperti itu loh ya Bapak Ibu. Ya, dan itu yang dicari, informasi yang dicari oleh attacker, ya, untuk dicoba-coba apakah benar passwordnya nama anak, tanggal lahir dan sebagainya. Karena ini pasti nih dari Bapak Ibu yang ikut webinar ini atau workshop ini pasti masih ada tuh yang menggunakan password tanggal lahir, ya, nama anak, nama istri, gitu ya. Jadi nama suami gitu ya, nama istri. Jadi pasti masih ada. Ya, jadi itu kurang secure, ya, mesti diganti. Ya, ini ya, ini beberapa contoh password policy yang mungkin secara konfigurasi bisa dipaksakan. Gitu ya. Nih. Jadi password harus memiliki panjang minimal 12 karakter. Ini juga sebenarnya terlalu panjang gitu ya. Mungkin 7 atau 8 karakter juga cukup gitu ya. Kemudian tadi ya, kompleksitas dari password ya. Jadi password itu ya jangan hanya huruf saja. Ya, mesti ada kombinasi dengan angka ya atau karakter khusus. Kalau anak-anak sekarang mungkin istilahnya alay gitu ya, itu bisa jadi lebih secure. Kemudian tadi ya, secara berkala password mesti diganti ya. Jadi mungkin setiap seminggu, ya kan, setiap sebulan ya kita ganti. Gitu. Dan yang tadi jangan menggunakan informasi yang bersifat pribadi sebagai password. Gitu. Nah, password itu adalah salah satu mekanisme autentikasi. Ya, jadi biasanya ketika tadi ya kita masuk ke sistem atau masuk ke application, ada yang namanya mekanisme autentikasi. Ya, ini berhubungan dengan identitas. Ya, nih, Bapak Ibu masuk ke dalam suatu aplikasi, suatu sistem, ya. Ya Bapak Ibu harus punya username, harus punya identitas. Maka ketika belum punya identitas, opsinya apa? Register. Kita mesti register dulu tuh. Namanya, username yang digunakan, passwordnya apa dan sebagainya. Ya, itu yang namanya autentikasi. Akan dicek, ya kan. Nah, biasanya sistem application itu hanya menggunakan single factor authentication, ya. Atau ada yang menyebutkan something you know, hanya menggunakan sesuatu yang Bapak Ibu tahu, password, PIN, pattern, ya kan? Nih. Cuma yang perlu diingat, sesuatu yang Bapak Ibu tahu, orang lain bisa tahu, ya kan? Kalau Bapak Ibu hanya menggunakan password, passwordnya bisa dilihat, gitu. Ya. Makanya ada opsi two factor authentication. Autentikasi dua faktor. Ditambahkan something you have atau sesuatu yang Bapak Ibu punya. Ya, biasanya ada OTP, ada verification code. Jadi setelah kita memasukkan username password, ya kita belum bisa login sampai kita bisa memasukkan one time passwordnya, kode unik dan sebagainya lah, MPIN dan sebagainya. Yang itu biasanya dikirimkan via SMS, WhatsApp, atau lewat email. WhatsApp, email, SMS itu adalah sesuatu yang Bapak
ibu punya, ya. Cuman ya tetap ya sesuatu yang bapak punya orang lain pun bisa punya kan gitu, ya. Ada SIM cloner, jadi apa SIM cardnya tuh bisa di cloning, ya. Jadi SMS yang bapak terima pun bisa diterima oleh attacker, ya. Nah makanya selain tadi ya single factor, two factor, ya. Kalau mau lebih secure, ada opsi yang namanya biometric. Ini saya nggak tuliskan di sini. Ya. Something you are. Ditambahkan autentikasi something you are. Sesuatu yang unik dari sisi pengguna. Ya, apa biasanya? Ada fingerprint, ya, ada voice recognize, ada scanning mata, muka, dan sebagainya. Jadi ini nggak bisa. Kalau attacker mau kompromis autentikasinya, ya kompromis orangnya kan, ya. Nih, jempolnya diambil karena itu yang nanti menjadi eh, mekanisme autentikasi. Ya, jadi ada namanya biometrik, ada multifaktor dan sebagainya. Jadi paling tidak gunakan yang namanya two factor authentication. Ya kan? Jadi beberapa endpoint atau end device sekarang support ya, kayak misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop, ya, menggunakan tablet, handphone, ya, mobile device yang lainnya. Jadi sekarang biasanya sudah support untuk biometric authentication. Itu. Ya. Nah, ini spesifik ya, yang tadi saya sebutkan. Ada ancaman berupa phishing lewat email, ya kan? Nah, sebagai seorang pengguna internet dan punya akun email, tentunya hati-hati ya ketika kita mendapatkan email dari eh, orang yang tidak ada di dalam kontak, ya, mengatasnamakan apa dan sebagainya. Karena di dalam social engineering itu ada yang namanya impersonate, ya, seolah-olah dari pihak perbankan, seolah-olah dari asuransi dan sebagainya. Jadi yang mengatasnamakan, ya kan. Makanya kita lihat nih, ya, pengirimnya siapa, ya, bahasa yang digunakan Pak di dalam body dari emailnya, ya. Kalau email itu intinya adalah meminta informasi, apalagi informasi yang bersifat rahasia, abaikan. Ya, karena kita tahu ya, mungkin Bapak Ibu juga pengguna internet mobile dan sebagainya ya, ya mobile banking, internet banking dan sebagainya. Jadi biasanya secara berkala pihak bank itu akan selalu memberikan informasi, ya, mengannounce gitu bahwa jangan memberikan informasi apapun, ya, dengan alasan apapun. Pihak bank A, bank B, bank C itu nggak pernah meminta informasi dengan alasan apapun. Ya, jadi itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana meningkatkan awareness dari sisi pengguna aplikasi, pengguna service. Ya, ya, jadi dari bahasanya, ya, termasuk link atau tautan. Yang tadi saya bilang di awal bahwa email dengan link URL itu bisa jadi indikasi bahwa itu adalah phishing. Ya, nih mungkin nih ya, ini saya coba perlihatkan di sini. Ya, jadi yang pertama kita lihat dari pengirimnya. Ya, ada yang aneh nggak dari pengirimnya? Ya, Citibank. Ya, Citibank gitu ya. Jadi karena double I sama ini double I gitu ya. Bukan Citibank. Jadi itu nggak normal ya. Jadi bukan dari Citibank. Ya, nanti sebenarnya secara nanti saya kasih tugas gitu ya. Nanti saya berikan email, ya, email yang sudah di dalamnya ada insiden lah gitu ya, nanti untuk dianalisa, ya kan. Nih, termasuk ini ya, bagaimana memvalidasi email sender. Jadi email penerima itu bisa divalidasi, ya. Jadi ada beberapa website di internet ya yang nanti bisa digunakan untuk validasi. Gitu. Jadi yang pertama dari sisi bukan subjeknya, apa nih?
pengirimnya. Nah, yang kedua ada tadi subjeknya. Ya, kalau subjeknya seolah-olah urgent, ya kan kredensial, bla bla bla, ya itu bisa jadi indikasi juga, ya kan? Dari kata-katanya, ya, dear user, deket banget nih kira-kira orang ini ya kan, nih, sok dekat gitu ya. Kemudian tadi saya bilang ya, email dengan link URL, nah itu bisa menjadi indikasi. Nih, mungkin ini saya sambil lihat ini dia, ya. Jadi tadi ya dari sisi pengirimnya, ya. Jadi sebenarnya gini, kalau ini kebetulan kita pakai Outlook ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu ketika akses email bisa akses menggunakan mail client, Outlook, Thunderbird dan sebagainya, atau pakai webmail, akses lewat web. Cuman sebenarnya kalau kita pointing saja ya, jadi nggak usah diklik. Jadi kalau di pointing saja, biasanya dia akan ngasih bener nggak sih email tersebut dari alert@citibank.com. Nanti akan kelihatan kok ini dari mana. Ya. Termasuk nanti ada opsi yang namanya email header, analyze. Jadi menganalisa email headernya. Ya. Ya, jadi tadi dilihat dari urgensinya, dari pengirimnya, termasuk linknya, ya. Nih, jadi yang ketiga tadi ya saya bilang ada kata-katanya, yang keempat ada tautan tadi ya atau link, ya. Deteksi link apakah phishing atau tidak juga banyak tuh di internet, ya. Kemudian minta informasi, ya. Tuh. Nih, Citibank. Ya, jadi sekali lagi ya tadi pihak perbankan atau vendor ya bisa dikatakan seperti itu pun akan selalu melakukan pencegahan terhadap ancaman di dunia cyber. Mungkin yang paling saya ingat itu kalau di BCA itu ada yang dari BCA mungkin ya. Jadi kan ada tuh kampanye ya. Kalau ada yang pernah lihat Dono Casino, ya iklannya Indro, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan email ya, yang Bapak nggak tahu ini siapa, Dono, nggak tahu, maka no, asik no. Ya. Udah abaikan aja. Ya. Ya, jadi karena gini, ya pasti nanti ada mekanisme untuk memberikan informasi ketika memang informasi tersebut memang berasal dari pihak perbankan. Ya. Toh nomor telepon kita pasti terregister, ya kan? Nah, terkait dengan mobile device ya atau handphone itu kadang juga sekarang ketika ada telepon yang tidak ada di dalam kontak itu juga kita juga agak ragu gitu ya. Makanya kayak beberapa aplikasi kayak Truecaller sama apa Get Contact misalnya itu bisa ya dipakai untuk mengidentifikasi. Tapi sekali lagi yang tadi di awal saya sebutkan ada threat dan opportunity. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan Get Contact ya bisa sih Bapak tahu nih ketika ada nomor telepon kelihatan tuh hashtagnya. Waduh, ini penipu apa dan sebagainya. Ya kan? Bisa kelihatan. Tapi di sisi lain, orang yang menggunakan aplikasi yang sama itu bisa melakukan yang namanya information gathering. Stalking gitu ya kalau di sosial. Iya kan? Kita ketahuan. Misalnya ada yang menamakan kontak kita di handphonenya adalah Ayahanda Raska kelas 3B SDIT apa gitu. Ya, artinya kan kita ketahuan kan bahwa oh ini punya anak namanya Raska, sekolahnya di sini. Nah, itu dia. Tetangga komplek Perum apa, ya kan? Villa Nusa Indah misalnya. Ketahuan, ya kan? Jadi ya tadi antara threat versus opportunity. Meskipun nanti ada beberapa fitur security yang bisa kita gunakan ya di Get Contact ya meskipun hanya available di premium gitu ya. Ya, jadi
Ya kita mesti melakukan apa ya, melakukan research. Kira-kira apa sih fitur yang bisa kita optimalkan di aplikasi yang kita gunakan, ya kan? Nih, jadi setiap aplikasi itu pasti punya fitur security, termasuk sosial media, ya kan? Sosial media itu ada banyak fitur security yang kadang pengguna itu nggak tahu. Ada ancaman cyberbullying misalnya, ya kan? Ya kan, kalau di saya nggak tahu di Indonesia tok atau di luar tuh. Jadi ketika ada yang salah, udah netizen tuh pada jahat gitu ya, komen jahat netizen tuh, gitu loh. Ada namanya cyberbullying tuh, ya. Nah itu bisa di counter, ya, disable comment kan gitu, ya kan? Supaya yang lihat profil kita hanya teman kita, bisa, ya kan? Nggak bisa di crawling, bisa. Jadi ada tuh fitur security. Jadi nanti pengguna pengguna sosial media tolong dicari ya fitur security apa yang bisa kita optimalkan. Ya. Karena zaman sekarang mungkin gini ya, kalau apa ya, sosial media itu tidak untuk kita hindari sebenarnya, mesti kita hadapi. Ya, jadi nggak bisa kita avoiding ya, avoid it. Ya, kita mesti face it kan seperti itu. Ya. Saya punya banyak sosial media nih, salah satunya X, dan itu saya gunakan untuk komplain, dah gitu aja. Ya, betul nggak? Jadi mungkin ada tuh beberapa dari Bapak Ibu yang sama seperti saya. Saya punya Twitter, saya punya X itu kalau ada misalnya internet bermasalah, telepon bermasalah, udah situ aja, ya kan? Langsung ke adminnya. Kadang responnya lebih cepat loh daripada saya mesti ke call center, ya kan, open ticket dan sebagainya. Jadi butuh waktu. Ya, makanya itu salah satu opportunity, apa ya, kelebihan atau apa ya, keuntungan ketika kita menggunakan sosial media, ya sama lah tadi antara threat versus opportunity. Ya banyak tuh orang yang lewat sosial media mudah ya dapat duit gitu, joget-joget dikit dapat duit kan gitu ya, nyanyi-nyanyi dapat duit ya. Tapi ada banyak juga pengguna sosial media yang bermasalah, ya kan, kena masalah gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan sosial media itu secara bijaksana gitu, ya kan. Jadi itu ya, jadi ya karena perkembangan zaman kita nggak bisa menghindari sosial media, ya paling yang bisa yang kita lakukan adalah menggunakan tapi dengan bijaksana, ya jangan dikit-dikit diposting, ya saya lagi liburan nih sekeluarga diposting, kan ketahuan rumahnya kosong kan seperti itu ya. Jadi itu ya yang mesti diperhatikan. Nah, ini yang tadi saya bilang ada namanya social engineering. Ini saya bahasa Indonesia kan, ya, rekayasa sosial. Ya. Dan kadang social engineering itu apa ya, serangan yang justru bisa efektif, ya. Karena memang pendekatannya adalah person sosial. Ya. Makanya ada beberapa yang mengatakan ini bukan teknik ya, tapi lebih ke seni. Tuh, ya. Jadi bukan teknik serangan, tapi lebih ke seni. Bagaimana eh, menggunakan atau mencari apa ya, teknik seni untuk merayu orang gitu ya, untuk bisa memberikan informasi yang kita butuhkan. Nah itu yang namanya social engineering. Ya, ya. Nah, social engineering itu sebenarnya nggak hanya non technical. Ya, ada tiga tipe ya di sini saya tuliskan. Ada human based social engineering, ada computer based social engineering, dan mobile based social engineering. Jadi ada social engineering yang memang pendekatannya adalah interaksi dengan human. Ya. Ada yang lewat komputer dan ada yang lewat telepon, handphone. Gitu. Nih ya, contohnya tadi ya penyampaian itu impersonate, impersonate ya. Jadi seolah-olah orang yang kita kenal, ya. Ya, kalau kita bicara sosial media kembali nih sebagai alat untuk social engineering,
Kadang ada banyak tuh ya request pertemanan. Tiba-tiba nih kok ada orang yang request teman, padahal perasaan udah jadi teman, ya. Nah ternyata orang lain yang mengatasnamakan teman kita gitu loh. Ya. Kok bisa ya? Karena dia udah melakukan information gathering, dia udah catut fotonya, ya, profilnya dia samakan, ya kan? Nih. Apalagi mungkin gini, ini dulu kejadian ya di Instagram tuh saya masih ingat. Jadi di Instagram tuh ada Insta Story yang mungkin sekarang masih ada, at yours, ya. Pernah ngelakuin nggak? Jadi tunjukkan foto kecil Anda, tunjukkan nama kecil Anda, ya. Ada lagi tuh, tunjukkan foto dengan KTP Anda, tunjukkan kartu kredit Anda. Nah itu dia. Jadi kadang banyak tuh yang kepancing, gitu, ya. Nah dari situ informasinya bisa digali. Ya, jadi sekali lagi sosial media menjadi alat untuk rekayasa sosial atau social engineering. Ya kan? Nah itu yang mesti diperhatikan. Ya. Tadi ya ada namanya impersonate. Kemudian ada dumpster diving. Ini saya bahasa Indonesia kan jadinya mencari sampah. Ya karena gini, dumpster diving itu attacker tuh mencoba mencari informasi di tempat sampah. Ya. Kadang di tempat sampah itu banyak loh informasi yang eh, dibutuhkan oleh attacker. Ya, contoh misalnya ketika Bapak mendapatkan apa dokumen apa kartu kredit baru misalnya, ya kadang nggak di nggak dihancurin tuh kertasnya, ya kan, langsung dibuang ke tempat sampah. Ya. Dulu ada case ya yang attacker tuh mencari sisa paket, ya, yang di dalamnya ada alamat, nomor telepon, ya meskipun sekarang di counter ya, dikasih disensor tuh bintang-bintang gitu. Itu nyari di tempat sampah, ya. Makanya di dalam suatu organisasi ketika punya sampah berupa dokumen, ya dihancurkan, pakai shredder kan, shredding, dihancurkan, dibakar dan sebagainya. Jangan dikiloin, ya. Kan banyak ya. Ini fotokopi jasa yang udah nggak dipakai, udah lumayan tuh ya dapat popcorn misalnya gitu kan. Nih di kilo aja gitu ya. Terus nanti ada orang beli gorengan gitu ya. Nih kertasnya ternyata woi fotokopi kakak kan gitu. Itu ya. Dan itu masih ada gitu ya. Dumpster diving. Ada yang namanya shoulder surfing. Shoulder surfing itu mencuri pandang apa ya? Shoulder, shoulders, apa bahu, ngintip ya. Biasanya tuh kalau di ATM tuh ya, ketika orang mau ambil duit ya kan dia masukin PIN, dilihat tuh wah, PIN-nya berapa gitu. Ya makanya kan dikasih eh, tulisan tuh tolong di cover PIN-nya. Jadi ketika kita ngetap eh, apa nekan tombol PIN tolong ditutupin gitu. Yang ditutup tombolnya, bukan monitornya ya Bapak Ibu. Jadi sama attacker pun kalau dia mau melihat ngintip PIN atau passwordnya apa ya, yang dilihat bukan monitornya. Yang kelihatan monitor kan cuma bintang-bintang bintang-bintang, ya kan? Tapi yang diketik apa? Gitu. Apa yang di keyboard gitu ya. Selain ada dumpster diving, shoulder surfing itu ada namanya eavesdropping. Eavesdropping itu dia nguping, ya. Jadi dengerin percakapan yang sebenarnya nggak boleh. Gitu. Ya, jadi kayak misalnya di kafe, di rumah makan, ini table atau meja sebelah ini lagi meeting nih kayaknya ngomongin yang serius. Saya deketin ini ngomongin apa sih? Nah itu yang namanya eavesdropping. Ya, itu human based. Jadi pendekatannya memang human ya. Secara fisik sudah tidak ada lagi batasan. Ya, jadi apa nggak ada physical security. Jadi udah dekat lah antara attacker dengan si
victims. Nah, kemudian ada yang computer based, ya, social engineering lewat media komputer. Tadi saya jelaskan, ada namanya phishing, ada malware, ya, ada yang namanya media dropping, Bapak Ibu. Jadi media dropping itu malware-nya itu ditaruh di flash disk. Nih, jadi makanya hati-hati ya, Bapak Ibu kalau tiba-tiba nemu flash disk gitu ya, jangan langsung dicolokin ke komputer ya, takutnya ketika colok autorannya masih enable, dia langsung execute. Ya, meskipun sekarang kan autoran di beberapa komputer sudah di disable, jadi nggak bisa langsung open gitu. Itu ya yang namanya tadi apa? Media dropping. Ya, itu juga termasuk penyebaran dari malware ya lewat flash disk. Makanya beberapa organisasi di ya beberapa peserta training di Nixindo itu ketika dia sudah training mau coba ngopi apa file folder, dia minta izin. Pak, ini saya boleh nggak pakai flash disk untuk ngopi? Oh, boleh Pak, silakan. Ya artinya di organisasinya itu nggak diperbolehkan karena tadi ya bisa jadi itu menjadi ancaman gitu ya. Oke, ada set cloner juga ya kan. Website palsu itu kan bisa diaksesnya lewat komputer ya, termasuk impersonate lewat email ya, ya fake email ya, email palsu itu juga social engineering yang lewat komputer seperti itu. Oke, dan dalam perkembangannya karena orang sekarang lebih prefer menggunakan mobile device ya, maka serangan social engineering pun sekarang menyasar mobile device. Makanya ada namanya mobile based social engineering. Apa contohnya tadi itu? SMS phishing, ya. Jadi itu ada SMS dulu apa? Mama minta pulsa dan sebagainya, ya. Dapat giveaway dari Buy Wong kan gitu ya. Tuh. Dan memang Pak, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu cek di handphone Bapak itu kalau cek SMS itu kayaknya nggak ada yang dari teman kita deh, ya. Pasti dari mesin. Ya, karena saya pengguna AM3, dia ada tuh AM3 promo misalnya. Ya, terus ada macam-macam lah di situ ya. Nah, kenapa kok ada SMS seperti itu? Nah, ini kembali ke kok bisa mereka mendapatkan nomor telepon kita. Nah, berarti kan gimana caranya nomor telepon kita itu ya mesti kita keep. Ya. Wah, itu kan tadi ada WhatsApp grup nih, nomor saya ke publish dong. Ya nggak kayak gitu juga. Jadi antara awareness sama paranoid memang agak beda tipis ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu apa parno juga ya. Jadi kayak misalnya suruh register, suruh apa, wah ini nanti social engineering dan sebagainya. Jadi yang penting ketika ada concern ya di situ, ya bisa dikatakan data yang Bapak submit itu ya sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Dan ya pastinya tidak akan disalahgunakan seperti itu. Ya. Oke, ada aplikasi palsu tuh yang tadi saya bilang ya. Ada malicious APK tuh ya kalau pengguna Android tuh ya. Ini yang tadi saya bilang tuh. Yang biasanya karakteristiknya adalah apa? Directly. Jadi kirimnya lewat WhatsApp, SMS, email gitu ya. Ya, karena aplikasi yang asli itu ada di official store. Ya, downloadlah dari official store. Karena di dalam official store itu pasti ada screening, ada semacam vetting di situ, diperiksa, ya kan, aman atau tidak, gitu. Ya. Kemudian lewat penipuan telepon, nah ada namanya phishing, tulisannya spellingnya nggak sama ya, phishing, voice, pakai V ya. Jadi kalau phishing tadi kan lewat email itu pakai P. Kalau yang lewat telepon itu yang namanya phishing ya pakai V. Voice over ya.
ya kan, yang mengatasnamakan siapa. Iya, ya, ini anak bapak kecelakaan nih, ya nanti saya hubungi ke sini dan sebagainya itu kan. Dan masih banyak yang kena gitu loh. Ya artinya kunci awareness-nya perlu ditingkatkan seperti itu. Oke itu ya. Jadi, nah tadi saya sebutkan social engineering attack itu bisa jadi efektif. Kenapa? Kita lihat dari komputer mobile. Tidak ada tools, software atau appliance yang bisa dipakai untuk mendeteksi social engineering. Ya, nggak ada. Ya makanya ini bisa jadi serangan yang justru efektif. Ya, di ya sekali lagi security awareness ya kalau kita bicara personal end user. Ya, mungkin kalau dalam satu organisasi kita bisa develop yang namanya policy, termasuk internet policy ya, bagaimana eh, penggunaan internet dalam satu organisasi itu ya memang diatur, ya, dibatasin. Cuman jangan terlalu strict juga, karena policy yang terlalu strict ya, terlalu ketat, itu justru bisa menjadi penyebab sih, ya kan, ancaman dan serangan yang dari dalam tadi. Gitu. Jadi eh, ya secara organisasi kita bisa terapkan yang namanya policy. Tidak boleh akses sosial media di jam kerja. Tidak boleh menggunakan email corporate untuk kepentingan pribadi. Itu kan sebenarnya bagian dari statement internet policy, ya kan, untuk mengantisipasi tadi. Ya, masa iya kita register di sosial media pakai email kantor misalnya, ya? Atau kita mau belanja di e-commerce mesti register pakai email kantor. Nah, itu yang mesti dihindari, ya kan? Karena apapun yang pernah kita submit di internet itu bisa diolah, ya, ya baik untuk kepentingan yang baik maupun yang jahat, ya kan? Ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya ketika di internet buka e-commerce nyari apa ya, ya misalnya nyari sepatu, ya kan? Maka berikutnya ketika Bapak Ibu buka sosial media, buka portal berita, maka muncul tuh iklan sepatu. Artinya data yang pernah Bapak Ibu submit di internet itu bisa diolah dan bisa di-embed ke beberapa platform. Ya, makanya itu opportunity sekarang tuh ada data analytics dan sebagainya. Ya. Tapi ketika data yang pernah Bapak Ibu submit di internet itu disalahgunakan oleh attacker, nah itu akan menjadi yang namanya ancaman. Termasuk tadi, ketika menggunakan email corporate untuk kepentingan pribadi dan datanya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak hanya menjadi ancaman bagi Bapak Ibu, tapi bisa menjadi ancaman ke organisasi. Gitu, gitu ya. Makanya itu mesti diperhatikan. Oke, berikutnya ini. Nah, jaringan dan data pun mesti kita amankan. Tuh. Ya, ini mungkin kalau keamanan jaringan ada beberapa orang ya yang bertanggung jawab ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ada namanya network defender, network security administrator dan sebagainya. Karena ya implementasi firewall ya atau apapun ya termasuk mungkin nanti ada IDS dan sebagainya itu bukan menjadi tanggung jawab pribadi. Tapi kalau secara organisasi ada tuh spesifik orang yang bertanggung jawab ya. Yang tadi saya bilang ada network defender, ada SOC juga dan sebagainya. Ya, jadi firewall itu lebih ke memfilter ya. Jadi keywordnya, kata kuncinya adalah filtering. Ya. Mungkin kalau dari sisi end user, ya, personal, ya, kita bisa terapkan yang namanya enkripsi data. Ya, data ya, ini lebih ke data security. Bagaimana data itu kita encrypt, ya. Pak, apakah harus menggunakan third party? Enggak. Jadi setiap sistem, ya, Bapak mau pakai Windows, mau pakai Linux, mau pakai macOS, mau pakai Android, itu punya fitur enkripsi. Tinggal kita aktifkan.
enkripsi bisa di level file maupun di level disk. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pengguna Windows ada namanya BitLocker ya, BitLocker Drive Encryption. Ya, jadi itu yang bisa kita optimalkan. Backup data tuh, ya. Jadi ya backup itu nanti ada beberapa strategi kan. Termasuk media backupnya kita mau taruh di mana, schedule-nya. Ya. Ada best practice ya yang mengatakan bukan mengatakan, ada strategi backup 3-2-1. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya datanya di backup minimal 3. 2 ditaruh di lokal, 1 di cloud. Ya, kan sekarang zaman cloud ya. Ada cloud storage services. Dropbox, G Drive, OneDrive, iCloud dan sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk backup. Ya, cuma kembali ke klasifikasi data ya. Jangan data yang sifatnya benar-benar konfidensial kita taruh di cloud karena kita nggak tahu, ya kan? Nih. Karena cloud itu ya meskipun sebenarnya gini, ada beberapa standar ya kalau kita bicara cloud security. Ya, cuman cloud itu nantinya tidak hanya sebagai objek serangan ya, tapi ada juga tuh cloud as a subject ya sebagai pelaku. Ya, bahkan nanti ada istilah kalau tadi ada man in the middle attack, ada juga man in the cloud attack. Ya kan orang di cloud justru yang melakukan serangan. Ya. Jadi datanya pun mesti kita klasifikasikan, mana yang kita taruh di lokal atau di cloud, ya. Kirim ke email sendiri, ya kan, burning ke CD or DVD, ya taruh ke external disk, itu juga bagian dari backup, ya kan. Nih. VPN ya, jadi mungkin kalau yang sebelah kiri itu untuk jaringan keamanan jaringan ya, firewall VPN, ya. VPN itu lebih ke untuk remote connection ya, jadi kalau kita atau kemarin ya zaman COVID kan kita mengharuskan bekerja dari rumah, akses akses komputer di kantor ya mau nggak mau saya mesti remotely over network ya. Maka supaya aman karena di internet itu banyak tadi ya sniffer dan sebagainya, kita bisa pakai yang namanya VPN ya, virtual private net. Cuman memang ada beberapa sih orang yang menggunakan VPN itu bukan untuk alasan security, justru untuk membypass security. Ya betul ya Pak Ibu. Karena nggak boleh akses ke nih di kantor ada policy. Ya udah, saya pakai VPN aja supaya bisa akses alamat ini gitu. Ya kan VPN atau proxy kan seperti itu. Jadi itu ya kadang kalau kita bicara security ya itu untuk bagian dari keamanan jaringan. Tapi kadang dipakai end user untuk membypass security solution, membypass firewalls ya kan dan sebagainya. Oke, ini ya untuk keamanan jaringan data. Jadi sekali lagi untuk jaringan ya ini bisa menjadi apa ya responsibility itu organisasi ya. Sedangkan data ya mau encrypt mau backup itu bisa menjadi tanggung jawab personal ya kan. Ya Bapak Ibu punya file, ya Bapak harus bertanggung jawab terhadap file yang Bapak punya. Iya kan? Ya, data Bapak ya Bapak yang tanggung jawab gitu. Tapi ketika kita bicara jaringan, ya, jaringan di kantor, ya kita bertanggung jawab. Tapi ada yang memang benar-benar punya rules-nya. Ya, tadi saya bilang ada network admin dan sebagainya. Oke, ini yang tadi ya. Jadi backup itu mesti kita jalankan, ya, dan ada strateginya tadi. Ya, tuh. Melindungi data dari kehilangan. Tadi, ketika terjadi ransomware, abaikan aja. Datanya nggak bisa diakses. Punya backup nggak? Punya. Ya udah restore aja. Ya. Jadi kita nggak usah bayar tuh tebusan. Karena tadi saya juga bilang bahwa ketika Bapak Ibu bayar tebusan pun ya nggak ada jaminan. Ya kan datanya dikembalikan. Ya. Mesti tadi opsinya adalah restore from backup. Ya. Kalau nggak punya backup ya udah. Oh, seperti itu. Ya.
Oke, jenis backup tadi ya, mau taruh di lokal, tadi hard disk pun ada yang internal disk atau external disk, ya, atau kita bisa taruh di cloud, ya. Kemudian schedule, nah, backup mesti kita schedule ya, apakah kita lakukan daily ya, setiap hari, weekly atau monthly, seperti itu, ya. Termasuk backup media ya, yang tadi saya bilang, ya. Atau tipe backup nih kak, kadang gini, kalau yang pernah di backup sebenarnya nggak usah di backup kan, ya kan? Diasumsikan ya data itu nambah setiap hari. Maka nanti ada opsi yang namanya incremental backup. Jadi yang kita backup adalah yang perubahannya saja. Jadi tadinya 10 mega, ya nambah 20 mega jadi 30, bukan 30 yang kita backup, ya. Tapi yang berubah saja tadi, ya, yang 20 aja. Ya. Oke, beberapa solusi backup ada fitur untuk scheduling, ya. Tuh. Jadi kita bisa cek schedule. Dan tadi ya sama seperti enkripsi, sebenarnya kita nggak perlu menggunakan third party tools ya, tools tambahan, ya, karena di masing-masing OS ya kayak di Windows, ya Windows punya Windows backup, ya, file history misalnya, ya. Kemudian kalau di Linux ada apa ya saya lupa, ya. Ada DD itu backup ya, DD itu disdam itu untuk backup, ya. Kemudian kalau yang di macOS itu ada time machine ya. Nah, itu untuk backup juga. Jadi eh, masing-masing operating system itu sudah ada fiturnya. Kadang yang tadi saya bilang, penggunanya nggak tahu ternyata. Oke, nah ini ya, jadi security awareness mesti kita tingkatkan, ya. Jadi serangan-serangan itu bisa berhasil, ya. Salah satu vulnerability-nya celahnya adalah dari sisi pengguna, ya. Makanya gimana caranya dari sisi pengguna kita mesti amankan, ya. Bukan diamanin gitu ya. Maksudnya apa ya? eh, ya tadi bagaimana kita atur prosedurnya, ya kan apa ada policy, ya, bikin yang namanya regulasi, ya kan, termasuk tadi security awareness. Ya kayak gini-gini, ya, ikut apa workshop, webinar terkait dengan cyber security itu kan sebenarnya bagian dari meningkatkan security awareness, ya, brainstorming, ya kan itu juga bagian dari itu, ya. Oke, tadi ya, kalau kita akses secara remotely ya, bekerja dari jauh, remotely maksudnya gitu ya. Nih, pastikan tadi ya, koneksinya aman, protokol yang digunakan juga aman. Kalau kita mau transfer file, ya gunakan ya secure protokol. Jangan pakai FTP, pakai secure FTP. Ya. Nah, ketika kita bicara jaringan kan ada jaringan nirkabel ya, atau wireless. Ya. Dan hati-hati menggunakan WiFi public. Ya. Karena kita nggak tahu, ya, selain kita yang connect itu siapa saja kan, ya. Karena ketika dalam satu jaringan kan tadi ada potensi yang namanya sniffing, ya, data kita bisa dilihat tuh, ya, kan koneknya sama tuh. Maka hindari ya menggunakan WiFi public, ya. Kalaupun kita menggunakan WiFi public ya jangan tadi tuh menghindari transaksi sensitif. Jadi ya janganlah kita transaksi internet banking, ya kan, e-commerce. Paling buka portal berita aja kan, ngecek nih, ya, Real Madrid menang ya nggak nih. Nah itu dia ya. Jadi bisa pakai itu, ya kan. Nggak akses apa sosial media dan sebagainya. Ya. Karena gini, ada serangan, ada ancaman yang namanya evil twin attack. Ya. Jadi attacker tuh membuat access point
dengan SSID yang sama. Jadi nama WiFi-nya itu sama. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam satu public space misalnya, ya ada WiFi public, ya kadang attacker juga setup di situ. Jadi orang yang connect ke WiFi dengan SSID-I itu menganggap dia akses ke WiFi yang aman gitu. Padahal WiFi itu di setup oleh si attacker. Ya. Nah ini kembali ke yang password tadi ya. Gunakan sandi yang kuat, menggunakan two-factor authentication, dan update. Ya. Oke, tadi saya sering menyebutkan ya istilah yang namanya vulnerability, ya. Celah. Ya. Jadi setiap sistem aplikasi itu ada yang namanya vulnerability, ya. Kelemahan gitu ya. Musuh kita pun dia akan nyari kelemahan kita kan gitu. Sama, attacker pun akan mencari kelemahan kita. Ya. Nah, celah itu mesti ditambal, tes kan gitu. Nah, ya tambal itu kan patching ya, patch. Jadi obat dari vulnerability ya patching, update. Ya, tuh. Ada kategori deprecated OS, operating system yang sudah apa ya, expired gitu ya, sudah tidak lagi disupport. Ya. Bapak Ibu ada yang masih pakai Windows 7? Nah, vulnerable karena tidak lagi disupport oleh Microsoft. Ya, jadi kalau ada update-update nggak ada. Ya emang masalah Pak. Ya masalahnya gini, setiap kelemahan dari produknya Microsoft itu akan dipublish. Ya, dulu ada namanya Microsoft Bulletin. Ya. Dan itu dikonsumsi oleh attacker. Cuman sebenarnya yang dipublish itu yang sudah ada patch-nya. Ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah secara tidak langsung untuk update. Iya kan? Bahwa pakai produk A, ada vulnerability-nya, ada obatnya. Ya, vulnerability dipublish. Gitu. Ya. Nah, obatnya diminum. Maka kita akan tadi rentan, vulnerable. Ya. Maka mesti update. Nah, sebenarnya ada solusi selain update ya. Nah, itu yang sebenarnya mesti dicari. Maka ada konsep yang namanya vulnerability assessment. Nah, yang tadi saya bilang tuh, jadilah pengguna internet yang bijak. Ya. Tuh. Jangan dikit-dikit di posting, di forward, retweet, dan sebagainya. Ya. Kita mesti apa tuh istilahnya kalau mencari informasi dulu gitu ya. Ini mencari kejelasan bener nggak sih ya kan. Oke, mungkin sekarang zaman AI zaman chat GPT, nah itu bisa dipakai juga ya kan? Nah ini spesifik ya untuk keamanan media sosial ya. Jadi sekali lagi ya, kita mesti atur. Tidak semua pengguna sosial media bisa melihat profil kita. Minimal teman kita lah gitu. Yang bisa lihat postingan kita juga sama. Ya, maka bisa kita set private kan gitu. Privacy. Ya. Hindari tautan dan promosi. Ya, banyak tuh di sosial media khususnya Instagram tuh yang atau TikTok. Kalau TikTok mungkin enggak. Jadi kalau kayak Instagram tuh dia jualan ya, cuman dia disuruh transfer ya. Kalau kayak e-commerce itu kan kalau zaman dulu tuh mungkin Bapak Ibu kalau yang generasi baru nggak kenal ya, ada namanya Rekber tuh dulu, rekening bersama ya. Kalau barangnya nggak nyampe,
yang nggak diteruskan ke penjual. Gitu. Ya, cuman kalau di Instagram itu kan biasanya direct. Nih nomor rekeningnya silahkan kirim. Dan sekarang ada ya, kalau misalnya eh, kayak gitu-gitu, apa kalau dia jualan langsung menampilkan rekening, biasanya bisa dicek ya, nomor rekeningnya itu valid atau tidak. Ya, ada ya, cek rekening tuh dari Kominfo. Ya. Dan di situ pun kita bisa laporkan. Ya. Jadi nomor rekening ini kayaknya bermasalah deh. Saya udah transfer kok barangnya nggak dikirim-kirim. Laporin. Ya. Cuma mesti ada apa barang bukti. Ya. Termasuk sosial medianya, ya kan? Oh ini sosial media nyebarin konten porno misalnya, bisa, ya kita laporkan. Ada beberapa tuh. Ya, jadi sekali lagi ya kita nggak hanya apa ya kalau ada kejadian kita ngomong dan sebagainya, kita mesti kontribusi. Gitu. Beberapa website di internet ya yang tadi untuk mendeteksi phishing, mendeteksi malware, ya ngecek IP yang di blacklist itu kan sebenarnya based on report berdasarkan laporan yang masuk ya. Oh nih ya pernah dilaporkan menjadi agent Zeus misalnya langsung di blacklist ya. Jadi sekali lagi setiap sosial media itu punya fitur security yang bisa kita optimalkan ya. Ya, identitas verifikasi account ini. Jadi untuk akun-akun dengan follower banyak gitu ya. Jadi orang-orang yang berpengaruh gitu ya, selebriti, politisi, apalagi. Ya pokoknya yang centang biru gitu ya. Ya tadi, maka ada namanya verify account. Meskipun sekarang bisa dibayar. Kalau dulu nggak kan ada requirement-nya, followernya berapa, divalidasi, dan sebagainya. Untuk apa? Menghindari impact yang lebih parah. Ini orang berpengaruh nih. Ronaldo misalnya followernya berapa. Dia bilang, nanti tolong ini. Kadang diikuti. Ya. Nanti berkumpul semua jam sekian di sini. Langsung. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau akun si siapa tuh Ronaldo itu dimersonet, ya. Jadi ada yang mengaku-ngaku Ronaldo. Itu tadi, ya. Makanya dicek nih ada centang birunya atau tidak. Ya, itu yang bisa terkait dengan tadi identitas, ya, verify account. Ya. Itu yang kita bisa lihat. Oke, ini sih sebenarnya yang saya akan tampilkan di hari yang pertama, ya. Besok saya akan coba untuk bagaimana melakukan respon ya atau deteksi terhadap ancaman yang ada ya. Dan mungkin saya coba akan perlihatkan ya. Mungkin kalau yang running di Windows ada beberapa tadi ya policy yang bisa kita enforce secara terpusat. Oke, ini kalau di Windows untuk settingan tadi ya password policy ya, ini dia. Ada enforce password history. Ya, jadi kan gini, kita nggak boleh ya menggunakan password yang pernah dipakai sebelumnya. Betul ya? Nih. Jadi kalau kita menggunakan password yang sama misalnya, yang sebelumnya pernah dipakai nggak bisa. Karena di sini kita bisa set nih, enforce password history. Berapa password yang diingat oleh sistem? Bisa 10, ya udah. Terus tadi, secara berkala password mesti diganti. Ini kalau usernya bandel ya maksimumnya umurnya adalah 30 hari misalnya. Jadi mau nggak mau, ya setelah 30 hari ya mesti ganti. Ya. Jadi ini
policy yang secara konfigurasi bisa dipaksakan. Terus ada minimum juga ya, minimum password age. Misalnya KTK 1 hari. Oh bedanya, minimum ya password boleh diganti setelah berumur 1 hari. Jadi kalau belum berumur 1 hari, belum boleh diganti. Jadi maksudnya gini, Bapak login nih sebagai user Amir misalnya. Ya. Jam 9, ganti password. Maka dia boleh ganti password lagi besok. Jam 9 lagi. Sore nggak boleh. Karena passwordnya mesti berumur 1 hari. Ini yang penting juga. Ya. Minimum tadi ya, panjang. Minimum password length. Ya. 7 karakter, 8 karakter. Pak, boleh nggak 100 karakter, Pak, biar aman sekalian? Boleh aja sih. Cuma di sini nggak ada juga. Ya. Maksimal cuma 14. Ya, 14 karakter. Dan ini juga. Mesti kompleks. Tuh. Ya. Kompleksiti itu maksudnya apa sih ini, Pak? Ini penjelasannya. Jadi, tadi, minimal karakternya berapa? Ya. Ya, 6 karakter. Ya, kemudian mesti ada huruf besar, huruf kecil. Ya, angka dan karakter khusus tuh. Ada dolar, pagar, bintang, ya, akeong dan sebagainya. Itu dia. Ini yang bisa kita implementasikan di Windows. Oke, ada yang tanyakan mungkin? Kembali ke Mbak Ananda mungkin. Ya Pak, ada pertanyaan dari anonim sih Pak, cuma pertanyaannya kompleks. Dalam konteks pengembangan sistem website yang terintegrasi, tips agar keamanan yang diberikan kesannya repot atau sulit bagi user. Lalu di sini ada apakah skenario passwordless yang belakangan viral dapat bisa segera diimplementasikan untuk user di Indonesia. Terakhir, mohon saran best practice terkait pengembangan aplikasi yang aman berbasis 2FA atau keamanan terintegrasi yang murah bagi perusahaan atau government. Dari Bapak siapa? Sorry. Saya bisa lihat nggak di chatnya, Anda? Ada di Q&A, Pak. Oke. Oke ya, jadi gini, tadi saya sebutkan ya, dalam satu negara ya, regional, itu aturan paling tinggi adalah undang-undang. Ini saya menjawab yang tadi ya, terkait dengan pengembangan sistem website terintegrasi, kemudian berbasis regulasi dan sebagainya. Ya, karena tadi setelah undang-undang ada yang namanya regulasi, ya, yang dibuat oleh regulator. Dan setiap organisasi beda-beda ya regulatornya. Ya. Nah, ketika tidak sesuai dengan regulasi, maka organisasi kita dianggap non-compliance. Maka akan ada penalti. Ya. Maka ya kita harus ikuti. Ya. Contoh misalnya ketika kita bicara password. Ya. Nih, jadi password itu mesti berapa? Atau gini deh, ketika kita bicara card holder ya, perbankan. Ya. PIN minimal 6 karakter, 6 digit gitu loh. Ya. Dulu saya sempat ngalamin ya, ada bank yang masih 4 digit untuk PIN-nya. Ya. Regulasinya berubah. Ya. Kalau 4 digit, ya kemungkinan untuk bisa menebak lebih cepat ya ketimbang 6 digit. Maka regulasinya dirubah. Ya, jadi ya mau nggak mau saya harus ngikutin yang namanya regulasi. Kalau nggak, kita akan dapat penalti. Ya. Nah, di bawah regulasi ada policy. Nah, policy inilah yang dalam satu organisasi itu paling tinggi. Ya. Dan tadi ada beberapa regulasi yang hanya sekedar statement
dan ada yang sifatnya enforce, bisa dipaksakan. Apa contohnya tadi? Password policy. Ya. Ada namanya bring your own device misalnya, terkait dengan penggunaan mobile device. Boleh nggak sih karyawan menggunakan handphone untuk akses data perusahaan? Boleh, tapi harus diatur. Data yang boleh diakses apa, ya kan? Termasuk device-nya pun mesti di spesifik gitu. Jadi kadang organisasi punya daftar approved device, ya. Takutnya nanti akan memengaruhi proses investigasi gitu ya. Jadi susah diakuisisi, ya kan? Karena ada tuh beberapa mobile device yang sekarang ini jualannya security, ya. Dan bisa jadi susah untuk diakuisisi. Nah itu harus dipikirkan di awal, gitu. Nah kemudian tadi ya terkait dengan two factor authentication, ya. Ini juga terkait dengan aplikasi yang terintegrasi. Ada opsi yang namanya single sign on, ya. Ya, jadi satu akun untuk banyak aplikasi itu juga solusi, ya kan? Cuman ya kita mesti pertimbangkan aspek keamanan karena ketika akunnya terkompromis, maka attacker akan bisa mengakses semua aplikasi. Maka tambahkan yang namanya two factor authentication, ya. Jadi biasanya ada yang namanya OTP yang dikirim ke email dan sebagainya. Oke, itu ya dari Anonymous. Kemudian ada Pak Sarif ya, Nanda. Iya, betul Pak. Pak Oke. Syarif Maulana. Ya, ini kaitannya dengan AI gitu ya. Jadi AI itu sekarang banyak ya digunakan dan ini bisa dipakai untuk enhance security, baik untuk melakukan proteksi, pencegahan, untuk pendeteksian maupun untuk respon. Ya, jadi tergantung nih kita mau gunakan untuk apa. Ya, ketika kita bicara defense dan tadi ya tujuannya adalah untuk mendeteksi, bisa Pak dipakai. Ya, jadi ada banyak ya kayak misalnya Shell GPT ya kan yang terintegrasi langsung dengan Linux Shell ya kan. Artinya kita tinggal ngetik aja di Shell ya kita bisa langsung mendapatkan outputnya. Ya, cuman kadang tetap ya butuh interferensi dengan si pengguna. Karena kadang konteksnya itu beda ya. Kita maksudnya apa, ternyata beda tuh konteksnya yang diterima oleh si AI gitu ya. Dan sama ya sekali lagi bahwa ketika kita bicara apa serangan-serangan yang sifatnya non technical ya bagaimana tentunya meningkatkan security awareness dari sisi end user ya jadi ya seperti ini ya bagaimana kita apa melakukan brainstorming dan sebagainya. Ya, jadi ya, serangan tetap berkembang, ya. Antisipasinya lebih ke bagaimana mengoptimalkan detection strategi, termasuk security awareness dari sisi end user. Itu aja sih, Pak Syarif Maulana. Oke, di itu banyak sebenarnya, Nanda. Oke, saya coba ini ya, kayak Pak Rangga tadi ya, yang saya bilang ada get context sama true caller. Jadi memang sekali lagi itu antara apa threat dan opportunity. Ya, jadi iya bisa jadi Pak. Apa yang kita eh, apa omongkan itu bisa di apa rekam ya. Karena memang AI juga sekarang juga bisa diolah ya. Tidak hanya secara visual, tapi audio video juga kita bisa olah. Ya mungkin di sosial media juga banyak ya di situ. Ya. Ini dari Pak Davian ya. Ini ada yang menarik sebenarnya sih. Ya. Bunyi saat memasukkan PIN ATM harus dihilangkan. Ya. Sebenarnya bunyinya kan hampir sama ya. Jadi ini bukan shoulder surfing larinya ya, tapi lebih ke apa eavesdropping tadi. Jadi kadang bisa aja sih kita atau attacker ya, attacker
mencoba menebak kombinasi PIN berdasarkan tadi ya suara. Jadi ya hal-hal itu sangat memungkinkan sih. Jadi mungkin Bapak dan Ibu akan diberikan tugas terkait materi yang telah dipaparkan tadi. Hal ini diharapkan agar Bapak dan Ibu bisa memahami materi secara baik lagi. Kemudian dokumen tugas yang akan diberikan oleh tim kami melalui grup WhatsApp. Mungkin Pak Dani bisa memberikan arahan terkait tugasnya, Pak. Oke, ya. Jadi saya sharing dulu ya. Bentar. Oke, ini yang nanti Bapak Ibu coba, udah kelihatan belum ya? Bentar, sharing. Sudah, Pak, sudah. Oke. Ya, jadi ada beberapa hal yang nanti Bapak Ibu mesti lakukan. Jadi bagaimana yang pertama menganalisa malware. Ya, jadi eh, ya ketika kita mendapatkan file yang kategorinya suspicious, ya apa yang mesti dilakukan? Ya. Kemudian yang kedua, mungkin yang poin yang pertama eh, saya demokan aja ya, karena akan riskan ya ketika saya kirim malware gitu ya. Nih, karena juga apa beberapa saya kemarin coba di-upload ke G Drive ya, mental terus ya kan. Jadi memang dianggap sebagai malware. Saya udah embed ke file gambar juga tetap nggak kedetek. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu coba tugas yang 2, 3, 4 ya. Ini nanti saya sharing ke moderator juga. Bagaimana menganalisa email header ya. Saya berikan email header yang sudah saya simpan ke dalam file txt. Ya, nanti saya sharing juga untuk Bapak Ibu analisa menggunakan beberapa website. Ya, yang pertama adalah MX Toolbox untuk melihat email header analysis. Ya, jadi apakah email yang kita terima itu asli atau bukan, ya kan? Ada phishing atau bukan? Nah, itu yang menjadi objektif dari email header analysis. Kemudian yang kedua adalah email validation. Kita memvalidasi apakah sendernya ada atau tidak. Ya, tadi kan di slide ada @city.com ya, double E. Ya, kalau kita validasi nih menggunakan centralops.net, maka nggak ada. Ya, nanti dicek di file yang email header.txt. Nah, kemudian terkait dengan password yang Bapak Ibu gunakan, Bapak bisa cek ya password Bapak itu sudah masuk ke dalam database dari password cracking tools atau belum. Nah, nanti bisa dicek di website have been found di situ. Ya, dicek passwordnya apakah sudah terpublish atau belum. Ya. Dan bagaimana merubah password hash ya menjadi plain text. Saya sertakan untuk password .txt-nya gitu. Ya. Oke, ini untuk aksesnya sih sebenarnya bisa atau nanti mungkin bisa di-sharing ya dari tim marketing untuk hal-hal yang dibutuhkan dan eh, apa skenario untuk tugasnya seperti itu. Itu sih. Baik, nanti file ini akan dikirim melalui grup WhatsApp Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup workshop hari ini, Bapak dan Ibu dimohon untuk kita sesi dokumentasi terlebih dahulu, membuka kameranya untuk dokumentasi sebentar. Saya udah stop sharing ya. Ya, boleh Pak. Ya, boleh Pak, di stop sharing dulu.
Boleh dibuka dulu kameranya Bapak dan Ibu untuk sesi presentasi. Slide pertama, satu, dua, tiga. Dan slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, Bapak dan Ibu hadirin semuanya, saat ini kita sudah ada di penghujung acara hari pertama 2 days workshop cybersecurity, perisai keamanan di dunia digital. Semoga materi yang tadi disampaikan dan tugas-tugasnya bisa terselesaikan, kita bahas besok dan bermanfaat bagi kita semua. Kami juga ingatkan dapat mengerjakan tugasnya yang sudah diberikan besok kita bahas. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai bertemu besok di waktu yang sama, yaitu pukul 1 siang. Kemudian untuk menjawab sertifikat yang ada di kolom chat, bagi Bapak yang terdaftar sebagai peserta premium, benefit sertifikat dan vouchernya segera akan dikirimkan oleh tim setelah acara ini selesai. Saya izin tutup workshop hari ini, Bapak dan Ibu, sampai bertemu besok di pukul jam 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.